Selamat datang di Persona Channel Test. Hai teman-teman, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah lulus seleksi kompetensi dasar yang mengalahkan ratusan bahkan ribuan calon kandidat lain. Dan selanjutnya teman-teman akan mengikuti seleksi kompetensi bidang. Nah, di video ini bagi teman-teman yang mengambil formasi penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman yang masih bingung harus materi apa sih yang harus saya pelajari dan soal SKB yang keluar itu seperti apa sih. Nah, di video ini kita akan bahas karena untuk SKB itu berbeda dengan jurusan kuliah ya teman-teman, tapi mengacunya pada kisi-kisi dan juga Permenpan RB terkait jabatan fungsional. Tapi di sini kita mengacunya sudah fix ya di sini dari Permenpan RB dengan nomor pengumumannya B5457 MSM 0100/2024 terkait materi pokok yang harus teman-teman kuasai. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe. Kalau misalkan sudah di subscribe, kita mulai ke informasi selanjutnya. Jadi untuk bobot penilaian kelulusan perankingan mungkin teman-teman sudah tahu ya terkait pembobotannya, di mana 40% tes kompetensi dasar dan 60% tes kompetensi bidang dari total keseluruhannya. Dan untuk bobotnya sendiri itu paling besar di kompetensi bidang. Nah, di mana jika teman-teman yang peringkatnya di bawah, teman-teman harus dimaksimalkan tes kompetensi bidang. Karena apa? Karena kemungkinan besar lulus teman-teman di peringkat pertama itu jika tes kompetensi bidangnya tinggi. Dan bagi tes kompetensi dasarnya peringkat pertama, jangan terlalu sombong ya, karena bisa dikalahkan yang tes kompetensi bidangnya tinggi teman-teman ya. Jadi untuk yang tes kompetensi bidang kompetensi dasarnya sudah bagus nih, tingkatkan lagi agar tidak kalah oleh yang bagus tes kompetensi bidangnya. Oke, kemudian sebelum CAT ya CAT BKN yakni sesuai dengan tupoksi sesuai dengan pengumuman yang permen ini, itu ada tes dulu untuk beberapa instansi yakni SKB non CAT yang akan dilaksanakan kurang lebih tanggal 20 nanti ya, di bulan ini, di video ini di upload. Dan ada tes psikotes ya untuk tesnya, ada tes kejiwaan, tes tambahannya ya ini. Ada wawancara tertulis, ada wawancara user non tulis, kemudian ada mic check, ada kesamaptaan, dan tes lain-lain yang disesuaikan dengan kebijakan instansi masing-masing. Dan ada yang sifatnya menggugurkan seperti di PUPR, ada tes psikotes dan psikotes tersebut menggugurkan, di mana jika teman-teman gugur dalam tes ini, gugur juga untuk tes seleksi CASN-nya. Kemudian teman-teman kita mengacu pada Permenpan RB 5457 MSM 0100/2024. Ini adalah materi pokok yang harus teman-teman kuasai untuk penata kelola bangunan gedung dan kawasan pemukiman ahli pertama. Nah, untuk kompetensi umum terkait kebijakan peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur bangunan gedung dan kawasan pemukiman. Kemudian yang kedua, teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengolahan infrastruktur, bangunan gedung, dan kawasan pemukiman. Kemudian kompetensi khususnya sendiri yakni perencanaan bangunan gedung dan kawasan pemukiman. Kemudian penyelenggaraan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung negara dan gedung hijau, kemudian penata bangunan dan lingkungan, serta yang terakhir penyelenggaraan kawasan pemukiman. Ini adalah materi yang harus teman-teman pelajari untuk materinya. Nah, kebetulan saya sudah buatkan ya terkait materi yang sesuai dengan Permenpan ini. Yang pertama, contohnya di sini kebijakan peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur bangunan gedung dan kawasan pemukiman. Nah, ini adalah materinya. Nah, di sini ada kebijakan peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur bangunan gedung dan kawasan pemukiman. Di sini ya ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022, ada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2025, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021. Nah, di sini ada Peraturan Pemerintah Nomor 14 terkait penyelenggaraan perumahan. Ini teman-teman rangkumannya, ada Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, kemudian ada Peraturan Menteri Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR ya. Ini semuanya sudah lengkap ya teman-teman. Semua materi yang ada di sini teman-teman silahkan bisa dibaca. Ini adalah overview, hanya overview, karena untuk fullnya teman-teman bisa dapatkan di Tokopedia ya teman-teman. Linknya ada di deskripsi, dan itu termasuk soal-soal latihan
yang berbasis materi ini ya teman-teman. Seperti itu. Jadi ini adalah materi gambaran untuk teman-teman pelajari. Oke, silahkan dibaca, silahkan di pause. Oke, selanjutnya dari materi tersebut kita buatkan soal ya. Jadi di sini untuk soal tes SKBCAT, penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman. Oke, dan sistemnya itu simulasi teman-teman ya, simulasi SKB. Saya buat seperti itu. Untuk apa? Untuk teman-teman terbiasa saja ya. Oke, ini adalah soal yang pertama teman-teman terkait penata kelola bangunan dan gedung kawasan pemukiman. Nah, di sini ada soal teman-teman dan ini adalah waktu pengerjaannya. Ini estimasi saja teman-teman, bukan waktu fix. Jadi ini estimasi, jika teman-teman terlalu cepat silahkan di pause saja, terlalu lambat silahkan dipercepat. Oke, silahkan dibaca teman-teman dan dijawab. Oke, ini waktunya sudah habis. Nah, saya akan bacakan nomor 1 ya. Soalnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung mengatur beberapa hal penting terkait pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung. Salah satu aspek utama yang diatur dalam undang-undang ini adalah A. Kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan perumahan rakyat. B. Penetapan standar pembangunan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. C. Persyaratan administratif untuk izin mendirikan bangunan atau IMB dan sertifikat layak fungsi. Atau yang D. Pengaturan penggunaan energi terbarukan pada bangunan gedung. Atau yang E. Pengawasan pembangunan ruang terbuka hijau di kota. Nah, untuk jawabannya yakni yang C. Persyaratan administratif untuk izin mendirikan bangunan IMB dan sertifikat layak fungsi. Ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 mengatur berbagai aspek terkait bangunan gedung. Salah satunya adalah persyaratan administratif seperti IMB dan sertifikat layak fungsi untuk memastikan bahwa bangunan yang dibangun memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk soal selanjutnya saya tidak akan bacakan, tapi simulasikan ya teman-teman, silahkan dikerjakan untuk soal selanjutnya.
Oke, untuk soal yang ini coba teman-teman jawab di kolom komentar, dan ini adalah overview dari soal yang ini ya, paket ini, dan teman-teman bisa dapatkan di Tokopedia, linknya di deskripsi. Ada 7 paket soal, kemudian materi lengkap terkait Permenpan RB. Oke, mungkin itu saja yang saya informasikan. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman lulus untuk CASN tahun ini. Amin. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.